Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Dongeng Tanah Jawa. Kali ini masih ditemani Cemeng. Aku akan mendongeng sebuah cerita dari pulau yang paling timur di Indonesia. Iya, benar teman-teman, Pulau Papua. Yuk kita simak sama-sama ceritanya. Pada dahulu kala, hiduplah seorang anak bungsu bernama Manana Makardi dari sebuah keluarga di Kampung Sopen, Biak Barat. Namun, nasibnya kurang beruntung. Tubuhnya penuh kudis dan berbau tak sedap. Hingga suatu hari, Manana Makardi diusir oleh saudara-saudaranya karena bau kudisnya sudah tak tertahankan lagi. Ia melangkah terus ke arah timur hingga tanpa sadar ia tiba di sebuah pantai. Di sana ia bertemu dengan seorang nelayan yang memberinya tumpangan ke Pulau Miyokbudi di Biak Timur. Di pulau itu, Manana Makardi mendirikan gubuk kecil sebagai tempat tinggalnya. Manana Makardi menanam sagu dan membuat tuak sebagai bahan makannya sehari-hari. Tuak itu ia peroleh dari pohon kelapa, sementara air niranya ia jadikan tuak. Hidupnya berjalan dengan lancar, tapi suatu ketika ia menemui masalah. Air nira yang disadapnya mendadak habis tak tersisa. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu siapa yang menghabiskan air nira miliknya. Namun, hingga malam tiba, pencuri itu tak kunjung menampakkan diri. Ia pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan pengintaiannya hingga pagi hari. Dan benar saja, ada makhluk yang menghabiskan air nira miliknya. Dengan segera, ia keluar dari tempat persembunyiannya dan menangkap makhluk itu. "Siapa kau? Kenapa kau mencuri air niraku?" Teriak Manana Makardi. Makhluk itu kemudian berusaha melepaskan diri. "Lepaskan aku! Aku adalah sampan si bintang pagi. Cepat lepaskan aku!" jerit makhluk itu. "Tak semudah itu. Kalau kau ingin bebas, kau harus membantuku. Tolong, sembuhkan kudisku dan berikan aku istri yang cantik." "Baiklah, pergilah kau ke pantai. Di sana ada pohon bitanggur. Jika kau melihat seorang gadis, lemparlah ia dengan sebiji bitanggur. Kelak gadis itu akan menjadi istrimu." Sejak itu, setiap sore, Manana Makardi memanjat pohon bitanggur dan memandang ke pantai. Hingga pada suatu sore, ia melihat seorang gadis yang cantik sedang mandi seorang diri. Gadis itu bernama Insoraki, anak kepala suku dari kampung Meyokbudi. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Manana Makardi langsung melemparkan sebiji bitanggur ke gadis itu. Arus laut menyeret biji itu dan mengenai tubuh Insoraki. Insoraki yang merasa terganggu dengan biji tersebut lalu melemparnya ke tengah pantai. Namun aneh, setiap kali dilempar, biji itu selalu mental kembali ke tubuhnya. Karena kesal, akhirnya gadis itu mengabaikannya. Tak lama kemudian, tersiar kabar kalau Insoraki sedang mengandung. Kampung Meyokbudi pun gempar. Meski didesak untuk mengatakan siapa ayah bayinya, Insoraki tak juga mengaku, karena ia memang tidak tahu. Beberapa bulan berikutnya, ia melahirkan seorang anak yang dinamai Konori. Saat upacara peresmian nama, Manana Makardi hadir. Tiba-tiba, Konori menunjuk ke arah Manana Makardi dan memanggilnya ayah. Sekarang terungkaplah siapa ayah bayi itu. Manana Makardi dan Insoraki pun dinikahkan. Meski telah menikahi Insoraki, penduduk kampung Meyokbudi tetap jijik pada Manana Makardi. Mereka meninggalkan tempat itu.
Jadi tinggallah mereka bertiga saja. Manana Makardi merasa kasihan dengan istri dan anaknya yang sering dihina karena kondisi tubuhnya. Suatu saat, Manana Makardi pergi mengumpulkan kayu bakar. Ia menyulutnya dan membakar dirinya sendiri. Insoraki pun menangis melihat kejadian itu. Namun, keajaiban terjadi. Dari balik api yang membara, muncullah seorang pria tampan berbadan mulus. Ia adalah Manana Makardi. Insoraki senang sekali melihat perubahan wujud suaminya. Manana Makardi menamai dirinya Masren Koreri, yang berarti pria yang suci. Setelah itu, ia mengajak anak dan istrinya berlayar meninggalkan kampung Meyokbundi menuju Mandori dekat Manokwari. Di satu pagi yang berkabut, Konori dan ibunya pergi ke pantai. Ketika matahari semakin tinggi, kabut itu pun lenyap. Nampak oleh Konori dan ibunya pemandangan yang sangat indah. Tanah berbukit-bukit nan hijau dengan latar langit yang biru. "Irian, Irian!" Manana Makardi yang mendengar teriakan itu bingung lalu bertanya, Apa maksudmu anakku? Ini adalah tanah nenek moyangmu. Maksud Konori adalah panas matahari pagi telah membuka mata kita pada tanah yang indah. Manana Makardi tersenyum dan mengusap-usap rambut anaknya. Sejak itu, wilayah tersebut dinamai Irian, yang kini berganti nama menjadi Papua. Papua sendiri berasal dari bahasa Biak, yang berarti tanah di bawah matahari terbenam. Pemandangan di Papua memang indah. Pantai berpasir dan bukit-bukit nan hijau membentang sejauh mata memandang. Hal ini merupakan kelebihan dari Kepulauan Papua yang harus kita jaga. Dari cerita dongeng Tanah Jawa kali ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa pada akhirnya kesabaran dan kerja keras akan membawa kita pada akhir yang indah. Demikian dongeng Tanah Jawa tentang asal mula Pulau Irian. Sampai bertemu kembali di dongeng Tanah Jawa berikutnya. Dadah!